kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Untuk tulis ijazah. Tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Iya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Iya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikan. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama, Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran, siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja. Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya, ini ijazah saya. Ya, ini ijazah saya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan. Lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong hakimnya Pak itu, Pak itu, Pak itu. Itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada ya nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita. Hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Hakimnya nggak tegas, advokatnya culas, korporasinya bebas, rakyatnya panas. Ya, teman-teman, Jokowi janji akan tunjukkan ijazah di pengadilan biar terang benderang. Ya, memang kita harapkan kepada Pak Jokowi ini, teman-teman, bahwa jangan sampai menunggu pengadilan baru ditunjukkan ijazahnya. Ya, apa bedanya kalau sekarang ditunjukkan ijazahnya juga nanti toh di pengadilan ditunjukkan, ya, supaya selesai kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, selesai perdebatan tentang ijazah ini. Ya, kalau memang sudah punya ijazah asli, ya sudah tunjukkan saja. Ya, karena tentu ya tahu juga bahwa Rosyuro CS juga tidak akan pernah berhenti sampai mereka melihat ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli. Nah, jadi kalau misalnya Pak Jokowi berjanji akan menunjukkan ijazah di pengadilan, nah apa bedanya dengan sekarang kalau supaya tidak berlarut-larut tentang kasus ini dan tidak menjadi ya perpecahan bagi masyarakat. Kan sekarang ini kan ada kubu yang membela ijazah Pak Jokowi dan ada juga kubu yang bersama dengan Rosyuro yang penasaran akan ijazah Pak Jokowi ini. Nah, sehingga supaya kedua kubu ini tidak saling serang menyerang, saling sindir menyindir dan lain sebagainya, maka Pak Jokowi lah yang di tengah-tengahnya ya membuka diri, membuka hati, membuka mata, ya, dan memberikan ijazahnya bahwa
ini ijazah saya dan ini adalah asli. Nah, jadi ya itu juga ya proses hukum yang berlaku bagi Rosuro CS juga bisa diteruskan. Ya, pihak kepolisian juga tidak pusing dalam hal itu. Ketika sudah terbukti, maka ya mereka juga akan gercep untuk menangkap dan memenjarakan Rosuro. Tetapi ya kalau seperti ini, ya Rosuro dan teman-teman yang lain juga, teman-temannya yang lain juga, bahwa ya mereka terus bersuara dan mendapatkan dokumen-dokumen yang menunjang penelitian mereka. Dan semakin lama publik itu semakin curiga, dan ketika seseorang itu mulai curiga, teman-teman, maka penasarannya itu semakin kuat. Nah, ini yang menjadi satu perhatian, teman-teman, supaya semuanya ini terang benderang dan perdebatan disudahi. Oke. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini, teman-teman, tentang ijazahnya. Ya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan akan menunjukkan ijazahnya ke publik saat persidangan. Hal itu dilakukan agar semuanya menjadi terang benderang. Pernyataan itu merespon keinginan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah ke publik. Ya, memang beberapa waktu yang lalu bahwa Ibu Megawati juga menyoroti tentang ijazah ini. Kata Ibu Megawati bahwa kok ribet banget ya tentang ijazah ini. Ya sudah, tunjukkan saja. Ya, jangan menunda-nunda. Tetapi ya Pak Jokowi di sini hanya menunjukkan di persidangan. Dia tidak menunjukkan selain di persidangan. Nah, jadi ya bagaimana dengan hal ini? Maka tentu penegakan hukum yang cepat di dalam menangani hal ini supaya cepat selesai permasalahan kasus ini dan ditunjukkan ijazah Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah asli. Oke, ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan biar terang benderang semuanya, kata di kediaman Sumber Solo Jumat 23 Mei 2025. Nah, ini Pak Jokowi mengatakan ini, teman-teman, ya pada tanggal 23 Mei ya, di bulan Mei. Nah, sekarang ini sudah ya Oktober, sudah 5 bulan, teman-teman. Nah, belum juga ditunjukkan ya, karena persidangannya belum ya. Jadi kapan itu ditunjukkan? Ya ketika persidangan. Nah, ketika persidangan itu kapan ya? Nah, itu yang kita tidak tahu. Nah, jadi ya akan terus bergulir ini kalau memang tidak ditunjukkan juga. Nah, diketahui Barreskrim Polri telah merilis hasil uji forensik terhadap ijazah Jokowi. Jokowi turut buka suara terkait masih adanya pihak yang meragukan ijazahnya. Ada yang masih meragukan hasil penyelidikan Barreskrim? Ya, terus siapa lagi yang mau ya? Memang tugasnya Barreskrim kan melakukan investigasi itu. Ya, nanti disidanglah bebernya. Dia menyatakan ijazah aslinya akan dibuka saat persidangan. Dia berharap hal itu bisa membuat semuanya menjadi terang. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan, ya, meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Barreskrim, nanti saya akan buka di persidangan pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang, tegas Pak Jokowi. Nah, kemudian, ya, apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ini lagi, teman-teman, bahwa Jokowi juga menyatakan tak akan mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Dia juga tidak mencabut, teman-teman, walaupun kemarin itu diisukan mencabut. Ya, Jokowi berharap hal itu ya bisa menjadi pelajaran bagi semuanya dalam berdemokrasi. Ya, Barreskrim itu kan aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya melaporkan, beda. Tolong dibedakan itu bebernya. Ya, ini agar ini menjadi terang benderang semuanya, menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu boleh-boleh saja, mengkritik juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batas-batasannya. Nah, batas-batasan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi. Diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batas-batasannya, pungkas Pak Jokowi. Nah,
Kemudian teman-teman, ya, dilansir Detik News, ya, Presiden kelima Republik Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri, menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku pengantar pemahaman konsepsi dasar sekitar hak atas kekayaan intelektual HAKI di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Mei 2025. Mulanya Mega bercerita pengalamannya di BRIN yang memiliki ribuan peneliti. Saya mesti cerita sedikit pengalaman kenapa Pak Bambang Kesowo nulis buku sebegini tebalnya. Karena ketika saya ditugasi ke BRIN ini, terus saya punya researcher itu 8.144. Wah, saya pusing kepala. Kan ini pasti orang pintar semua ini. Wah, tapi saya tidak mau kalah. Saya suruh Pak Handoko, saya suruh di-testing dengan ilmu psikologi. Jadi IQ-nya sama IQ-nya intelligent quotient, ya, sama dengan emotional quotient. Supaya apa? Ini benar pintar atau ngerepek ini, kata Mega. Mega lalu mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Yo, orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah. Benar apa enggak, ujarnya. Ya, kok susah amat ya. Kan kalau ijazah betul, itu kasih aja. Ini ijazah saya, gitu loh. Lanjutnya. Nah, itu teman-teman tentang tanggapan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, ya, selaku Presiden kelima, tentang ijazah Pak Jokowi ini. Berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.